Cara mengajarkan itu, katanya Farabi, jangan pakai versi jelimet kayak para filosof. Kasih ibarat-ibarat, isyarat-isyarat. Ini ilmu penting, katanya Al-Farabi, maka setiap orang yang sudah paham punya tanggung jawab untuk mengajarkan. Nah, kalau kalian nggak pengen mengajarkan, pura-pura lah belum paham. Sekarang kalau sudah ngerti, ya punya tanggung jawab itu. Karena inilah misinya agama. Kalau bahasanya Farabi, misinya penciptaan. Cara mengajarkan itu, katanya Farabi, jangan pakai versi jelimet kayak para filosof. Perhatikan audiennya. Kalau audiennya awam, ya pakai metafor-metafor, pakai contoh-contoh yang menggugah mereka. Kasih ibarat-ibarat, isyarat-isyarat. Kayak Al-Quran itu loh. Al-Quran itu menghadapi masyarakat Arab yang jahiliyah abad ke-6. Itu kan mancingnya dengan sesuai yang dipahami orang Arab zaman itu. Dipameri bidadari. Karena orang Arab zaman itu kan status sosial masyarakat, status sosial seorang pemimpin semakin tinggi kalau dia semakin banyak koleksi perempuannya. Maka dipameri, tenang aja besok di surga bisa pesen bidadari sebanyak apapun. Nah itu kan pengen dia masuk surga, tergugah untuk beramal baik. Nabi kan dulu mancing orang awam kan gitu, masyarakat awam Arab zaman itu. Barang siapa melakukan ini, dia akan dapat keuntungan ini. Barang siapa, kan selalu begitu. Itu sebenarnya mancing masyarakat melakukan kebajikan. Dan hal yang sama dilakukan para wali dulu di Jawa. Untuk mancing biar orang Jawa tertarik dengan Islam, melakukan kebajikan sesuai ajaran Islam. Pakai metafor-metafor, isyarat-isyarat. Cuma yang kayak gini harusnya bukan level mahasiswa yang pakai dongeng-dongeng, pakai cerita-cerita yang menggugah jiwa, pakai motivator-motivator. Itu sudah nggak makom kalau mahasiswa. Mahasiswa kok nyari motivator, itu menurut saya tragedi. Loh iya, mahasiswa itu justru dia yang harus ngasih motivasi orang lain, malah dia nyari motivasi. Iya, kalian elit loh, intelektual. Masa untuk motivasi aja butuh orang lain, bayar mahal lagi. Motivasi dirimu sendiri, wawasanmu sudah lengkap. Tinggal mau jalan apa enggak. Kan cuma itu aja. Kalian makomnya elit. Kalau orang elit itu sebenarnya nggak terlalu butuh pembimbing. Karena banyak buku, banyak ilmu di mana-mana ada. Ya kalau di Farabi dia secara spesifik zaman itu karena belum ada internet, Al-Farabi menjelaskannya dari buku. Carilah buku yang pas, bacalah buku-buku yang penting. Nah, itu untuk orang-orang elit. Cuma nanti ada penjelasan menarik, tak kutip di situ dari Al-Farabi, bahwa karakternya orang baca buku itu ada 3. Yang pertama, orang yang bisa langsung menyimpulkan sendiri. Ini orang pinter. Yang kedua, orang yang udan mampu menyimpulkan tapi butuh pembimbing. Ini orang yang pinternya setengah, paham tapi sih bingung pak. Nah itu butuh pembimbing. Ada yang level ketiga, ndak bisa menyimpulkan sama sekali dan cenderung a priori, Allah cuma bikin rumit, Allah cuma bikin ruwet, kita ndak nyampe. Nah itu a priori sudah. Yang kayak gini ini kalau di Al-Madinah Al-Fadilah itu tugasnya pemimpin.
Jadi pemimpin itu jangan cuma ngopeni kesejahteraan fisiknya, tapi juga harus meningkatkan kapasitas intelektualnya. Hari ini kan pemimpin selalu sibuk biar masyarakat sejahtera, tapi secara fisik jarang diopeni kesejahteraan intelektualnya. Orang desa-desa yang nggak terlalu ngerti itu kan sasaran empuk kampanye, sasaran empuk dibohongi, dibodohi. Harusnya mereka dipinterkan. Kalau lebih banyak orang pinter, mungkin Indonesia nggak setragis ini nasibnya. Jika melihat, loh kita punya sumber daya yang luar biasa. Sumber daya alamnya nomor satu, sumber daya manusianya nggak tertandingi, paling nggak dari sisi jumlahnya. Kita kan jumlahnya banyak. Kalau cuma tawuran aja siapa yang nggak Kalau berani loh tawuran sama orang Indonesia. Kan ngawatiri kalau orang Indonesia sudah ngamuk itu. Loh iya, mahasiswa 3 aja kalau demo sudah di tengah perempatan itu, wah, mobil sak deret berapa puluh meter mandek kabeh. Itu hanya 3 orang itu. Belum kalau 40 orang, belum kalau wah itu bisa. Itu ciri khasnya Indonesia. Itu kan ciri bahwa SDM kita itu luar biasa. Dari sisi itu. Jadi jangan macam-macam sama orang Indonesia. Apalagi penganggurannya banyak. Loh iya kan. Loh orang nganggur itu paling ngawatiri loh. Diajak perang ayolah mumpung nganggur. Diajak ngamuk ayolah. Loh iya kan. Jangan salah. Sejak kemarin sumpek ngelamar kerjaan gak dapat-dapat, diajak perang ayo wis lumayan ya. Oke. Loh itu kan potensi luar biasa ya. Itu kan kayak yang di WA itu kan ada berita bahwa mahasiswa siapa gitu menolak dikasih kerjaan karena ingin fokus dulu untuk nganggur. Iya. Yang lain fokus kuliah, dia saya ingin fokus dulu untuk nganggur, Pak. Oke, itu Al-Farabi. Ya, jadi kuncinya sebenarnya keywordnya sama kayak Aristoteles kemarin. Kunci orang bahagia itu dia harus pinter. Setelah pinter dia melakukan amal baik. Dengan dia melakukan amal baik, otomatis kebaikan, kebahagiaannya akan datang. Karena dengan kepandaiannya dia akan ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh, berapa batasnya, berapa sudah berlebihan dan seterusnya.